Hai semuanya, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pengolahan citra. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Tiara dengan NPM 21150610006. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, pengolahan citra dengan Python. Kemudian yang kedua, apa itu scalar, array, matrix, dan tensor. Kemudian yang ketiga, ada 5 tujuan dari pengolahan citra. Lalu yang keempat, ada pengantar pengolahan citra. Dan yang kelima, ada teknik konvolusi. Keenam, ada teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Locke. Kemudian yang ketujuh, ada operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal, meliputi ketetanggaan pixel, filter rata, konvolusi, high pass filter, dan low pass filter. Selanjutnya, yang kedelapan adalah cara kerja konvolusi dan korelasi, serta cara mengatasi border issue. Yang kesembilan ada intensity transformation dan spatial filtering. Yang kesepuluh ada pengertian citra bitmap. Kemudian yang ke-11 ada histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Yang ke-12 adalah image filtering. Dan yang ke-13 adalah transformation Fourier discrete. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengolahan citra dengan Python. Jadi, pengolahan citra dengan Python ini menggunakan beberapa library, seperti library Matplotlib, OpenCV, serta beberapa fungsi seperti emshow dan emread. Nah, OpenCV ini merupakan sebuah framework yang banyak digunakan untuk keperluan pemrosesan image dan juga video. Lalu ada NumPy, di mana gambar pada dasarnya adalah array nilai pixel, di mana setiap pixel diwakili oleh nilai 1, atau skalar abu-abu, atau juga 3 RGB. Nah, oleh karena itu, NumPy dapat dengan mudah melakukan tugas seperti pemotongan gambar, penyembunyian, atau manipulasi nilai pixel. Kemudian ada Matplotlib yang digunakan untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Kemudian ada emshow, dan juga next. Nah, yang materi yang kedua itu ada apa itu scalar, array, matrix, dan juga tensor. Nah, jadi yang pertama adalah scalar. Jadi di gambar ini kita dapat melihat bahwa scalar itu merupakan satu angka. Jadi satu angka, kemudian ada vektor. Vektor ini merupakan kumpulan dari beberapa angka yang dibungkus atau berada di dalam tanda kurung siku, di mana vektor ini bisa juga dibilang sebagai array satu dimensi. Lalu ada matrix. Matrix itu merupakan hampir sama dengan vektor, namun matrix ini terdiri dari dua baris. Jadi dua baris yang juga dibungkus atau berada di dalam kurung siku. Nah, kemudian ada tensor. Di sini dapat kita dari gambar ini, tensor ini bisa dibilang bahwa kumpulan dari beberapa vektor, di mana vektornya juga bisa dikenal sebagai tensor order 1. Seperti itu. Oke, next. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan pengolahan citra, di mana ada 5 tujuan dari pengolahan citra. Yang pertama ada image enhancement, yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra. Lalu ada image compression, di mana pengolahan citra ini mereduksi atau mengurangi ukuran file citra, namun tetap mempertahankan citra tersebut. Lalu ada image restoration, untuk memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Lalu ada fitur extraction, atau untuk mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Dan yang terakhir ada image representation dan modeling, atau representasi dan pemodelan gambar. Yang keempat adalah materi mengenai pengantar pengolahan citra, di mana citra ini sering disebut juga sebagai gambar pada bidang bimatra atau dua dimensi. Nah, citra ini adalah sinyal bimatra yang bersifat menerus atau kontinu yang dapat diamati oleh sistem visual manusia. Kemudian, secara matematis, citra ini adalah fungsi bimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang bimatra. Citra sebagai luaran dari suatu sistem perekaman sinyal itu dapat bersifat optik, berupa foto, kemudian ada analog seperti gambar pada monitor televisi, dan juga registra digital yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik. Pengolahan citra itu adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu, misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Selain itu, pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Nah, adapun di sini operasi-operasi pemrosesan citra digital, yang pertama ada perbaikan kualitas citra atau image enhancement, lalu ada pemampatan citra atau image compression, yang ketiga ada pengorakan citra atau image analysis, kemudian ada rekonstruksi citra atau image reconstruction, lalu ada restorasi citra atau image restoration, dan ada pemampatan citra atau image compression. Oh, di sini, maaf, di sini pemampatan citranya saya ucapkan 2 kali, jadi ada 5 operasi dalam pemrosesan citra digital. Yang kelima adalah teknik konvolusi, di mana teknik konvolusi, citra ini adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra
atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Nah, tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran citra itu tetap sama dan tidak berubah. Lalu yang keenam, kita akan membahas tentang teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Locke. Nah, yang pertama ini metode Sobel, di mana metode Sobel ini merupakan salah satu pengembangan dari metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Nah, algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image, di mana metode deteksi tepi Sobel ini adalah operator yang menggunakan matriks Snake-Moore berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah dari matriks. Kemudian yang kedua adalah metode deteksi tepi Roberts, adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien yang menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Nah, operator Roberts ini mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan menambahkan proses konversi biner. Kemudian selanjutnya ada metode deteksi tepi Prewitt yang merupakan pengembangan dari metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 penyangganya. Metode Prewitt ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF atau high pass filter. Selanjutnya adalah metode deteksi tepi Kenny, yang merupakan metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Nah, kelebihan dari metode Kenny ini adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan menjadi lebih banyak. Materi selanjutnya adalah operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Jadi yang pertama adalah ketetanggaan piksel. Nah, dalam pengolahan citra digital, untuk mendapatkan nilai satu piksel itu diperlukan operasi ketetanggaan piksel, di mana setiap piksel pada citra itu tidak berdiri sendiri. Satu dengan yang lainnya terkait dengan piksel tetangga. Karena nilai suatu piksel merupakan bagian suatu objek tertentu dalam citra, maka pada pengolahan citra ketetanggaan piksel banyak dipakai, terutama pada analisis bentuk objek. Ketetanggaan piksel yang umum dipakai adalah 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan. Kemudian yang kedua adalah filter rata, di mana filter perataan ini menjumlahkan nilai piksel dengan ketetanggaannya lalu dibagi untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Nah, filter rata ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus. Misalkan saya punya fungsi G dalam kurung X, Y sama dengan 1 dibagi 9 dari sigma 1 per P, atau sama dengan juga negatif 1 sigma Q pangkat 1, kemudian yang memiliki nilai yang sama juga dengan negatif 1 dengan fungsi F dalam kurung Y ditambah titik P, X tambah Q. Nah, atau dengan contohnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Misalkan di sini saya punya piksel berukuran 3x3, dimana ketika kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus fungsi G dalam X, Y ini, nanti akan didapatkan nilai sebesar 62. Nah, jadi hasil dari filter rata matriks yang ada pada contoh ini adalah 62. Selanjutnya adalah konvolusi, di mana konvolusi citra itu adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Namun dengan adanya konvolusi ini, ukuran dari citra itu tetap sama dan tidak akan berubah. Kemudian ada high pass filter, atau biasa disebut dengan filter lolos tinggi. Itu merupakan filter yang ditujukan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Hal ini biasa dipakai untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Selanjutnya adalah low pass filter, di mana filter lolos bawah atau low pass filter itu adalah filter yang mempunyai sifat dapat meloloskan yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Efek filter ini membuat perubahan aras keabuan menjadi lebih lembut. Nah, filter ini berguna untuk menghaluskan derau atau untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Jadi bisa dibilang bahwa low pass ini malah kebalikan dari high pass filter tadi ya. Dimana kalau high pass filter itu menghilangkan yang berfrekuensi rendah digantikan dengan yang berfrekuensi tinggi, sedangkan pada low pass filter itu dia meloloskan yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Selanjutnya adalah cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue.
Nah, pada operasi konvolusi di atas, GX itu disebut sebagai kernel dari konvolusi atau kernel penapis filter. Kernel GX itu merupakan satu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan Fx. Yang dalam hal ini, jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik itu merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran Hx. Nah, di sini ada fungsi dari cara kerja konvolusi di mana Hx itu sama dengan Fx, Gx sama dengan sigma dari Fa, G dalam kurung X min A. Di mana Gx ini adalah kernel konvolusi atau kernel penapisnya. Nah, kemudian apabila kita menggunakan teknik konvolusi, itu terdapat masalah yang timbul bila piksel yang dikonvolusi itu adalah piksel pinggir atau border. Karena beberapa koefisien konvolusi tidak dapat diposisikan pada piksel-piksel citra, sehingga memberikan efek menggantung. Kemudian solusi untuk masalah ini, yang pertama kita bisa mengabaikan piksel-piksel pinggir dengan tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai di dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara seperti ini, maka piksel-piksel pinggir nilainya tetap sama seperti citra asal. Nah, jadi di sini terdapat gambar di mana beberapa piksel pinggir yang tidak diarsir dan tidak dikonvolusi. Jadi yang dikonvolusi itu hanya piksel yang ada di tengah, mulai dari 4, 0, 8. Jadi piksel 3x3 ini saja yang dikonvolusi, sedangkan piksel pinggirnya itu tidak dikonvolusi untuk mengatasi border issue. Untuk cara yang kedua, itu ada duplikasi elemen citra. Misalnya elemen kolom pertama disalin ke kolom M+1, begitu juga sebaliknya. Lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap piksel-piksel pinggir tersebut. Atau dengan cara yang ketiga, itu elemen yang ditandai dengan tanda tanya itu diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain, sehingga konvolusi piksel-piksel pinggir dapat dilakukan. Nah, jadi misalkan di sini kita tambahkan beberapa asumsi nilai atau konstanta yang lain, sehingga nantinya apabila kita melakukan konvolusi terhadap matriks pixel dengan ukuran 3x3, nanti karena di sini kita sudah menambahkan asumsi beberapa konstanta di sini, maka ketika kita geser ke sini, nilai akan pas. Jadi, pixel yang tidak diarsir ini nantinya bisa dikonvolusi juga, seperti itu. Lalu, solusi dengan ketiga pendekatan di atas itu mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil atau hanya 1 piksel relatif dibandingkan dengan ukuran citra. Sehingga piksel-piksel pinggir itu tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. Selanjutnya adalah intensity transformation dan spatial filtering, di mana transformasi intensitas citra itu dilakukan untuk proses perbaikan citra, seperti gray. Yang pertama ada grayscale, pengubahan citra warna RGB dengan cara menghitung nilai-nilai ratanya dari warna RGB tersebut. Kemudian ada brightness atau kecerahan, yang digunakan untuk memberikan level atau peningkatan kecerahan pada suatu citra yang kurang pencahayaan. Lalu yang ketiga, itu ada kontras, adalah tingkat penyebaran piksel-piksel ke dalam intensitas warna. Lalu yang keempat adalah inverse atau negasi operasi yang digunakan untuk mendapatkan citra negatif seperti film negatif dalam dunia cetak foto. Yang kelima ada threshold atau pengembangan di mana operasi pemetaan suatu nilai piksel berdasarkan syarat nilai ambang menjadi nilai baru yang dikehendaki. Lalu ada spatial filtering, itu merupakan suatu proses filtering yang dilakukan secara langsung pada piksel dari satu gambar. Nah, proses ini terdiri dari sebuah filter mask yang diproses dari satu titik ke titik yang lain dalam gambar. Kemudian materi yang ke-10 tadi pengertian citra bitmap, di mana citra bitmap itu merupakan pemetaan bit. Gambar grafis komputer yang terdiri atas titik yang membentuk baris dan kolom. Citra yang terbentuk itu terdiri dari titik dan piksel. Nah, kemudian pada citra raster, citra terdiri dari atas barisan piksel dan bukan vektor yang memiliki koordinat. Satu titik direpresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Nah, makin banyak bit yang digunakan untuk mempresentasikan satu titik, itu maka akan makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang bisa digambarkan. Kemudian, pada format bitmap, itu citra disimpan sebagai suatu matriks, di mana masing-masing elemennya digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap jumlah piksel. Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan saluran bit per pikselnya. Semakin besar ukuran bit per piksel dari suatu bitmap, maka semakin banyak pula jumlah warna yang akan disimpan. Lalu materi ke-11 itu mengenai histogram citra, normalisasi citra, dan juga kontras. Yang pertama ada histogram citra, di mana histogram citra atau image histogram merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital.
Nah, histogram citra itu juga dapat diartikan sebagai grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Histogram itu juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan atau brightness dan kontras atau kontras dari sebuah gambar. Nah, seringkali dibutuhkan histogram yang dinormalisasi dengan jumlah sudut piksel. Dari sebuah histogram dinormalisasi itu dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari nilai-nilai intensitas di dalam citra tersebut. Citra yang mempunyai kontras terlalu terang atau overexposed atau terlalu gelap underexposed itu memiliki histogram yang sempit. Histogramnya terlihat hanya menggunakan setengah dari daerah derajat keabuan. Citra yang baik itu memiliki histogram yang mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dengan distribusi yang merata pada setiap nilai intensitas pikselnya. Kemudian materi ke-12 adalah image filtering, di mana image filtering atau pemfilteran citra itu merupakan salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Nah, tujuan utama dari adanya image filtering ini untuk membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk dianalisis. Nah, penapisan citra ini berarti memodifikasi piksel-piksel di dalam citra berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilai tetangganya. Lalu materi yang ke-13 itu ada transformation Fourier discrete, di mana transformasi Fourier adalah kakas atau tool untuk mengubah fungsi dari ranah waktu atau spasial ke ranah frekuensi. Ranah waktu misalnya gelombang bunyi atau suara dengan ukuran 1 dimensi, sedangkan ranah spasial itu misalnya citra 2 dimensi. Nah, untuk pengubahan sebaliknya dari ranah frekuensi ke ranah waktu atau spasial itu digunakan transformasi Fourier barikan. Kemudian interpretasi dari TFD atau Transformation Fourier Discrete-nya adalah TFD mengkonversi data diskrit menjadi sejumlah sinusoida diskrit yang frekuensi dinomori dengan U sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N-1 dan amplitudonya diberikan oleh F, fungsi FU. Nah, faktor 1/N pada persamaan FU adalah faktor skala yang dapat disertakan dalam persamaan FU atau dalam persamaan Fx. Algoritma transformation Fourier discrete satu dimension dan balikannya itu dapat diterapkan untuk fungsi diskrit di matra atau 2 dimensi, di mana mula-mula transformasi itu dilakukan dalam arah X dengan nilai Y tetap, kemudian hasilnya transformasikan lagi ke dalam arah Y. Algoritma TFD ini tidak bagus untuk N yang besar karena komputasinya memakan waktu yang lama, di mana kompleksitas waktu algoritmanya menurut notasi Big O itu adalah O dalam kurung N2. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini saya melampirkan beberapa referensi materi yang saya ambil. Itu yang pertama dari website https://wordpress.com serta materi pengolahan citra oleh Bapak Rinaldi Munir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Selamat tinggal. Kepada teman-teman juga saya persilahkan untuk berdiskusi di kolom komentar apabila ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih.